Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan hati yang selalu dekat kepada Allah SWT. Di zaman yang serba cepat ini, banyak sekali peristiwa yang membuat kita bertanya-tanya tentang arah kehidupan manusia. Dunia semakin maju, teknologi semakin canggih, tetapi anehnya, hati manusia justru sering merasa kosong, gelisah, dan jauh dari ketenangan. Banyak orang mencari kebahagiaan di harta, jabatan, dan popularitas. Namun seringkali setelah semua itu didapatkan, hati tetap terasa hampa. Fenomena ini bukan hanya terjadi sekarang saja. Ternyata, jauh ratusan tahun yang lalu, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya pernah menggambarkan keadaan manusia di masa depan. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari Muhammad. Sosok yang dikenal sebagai salah satu orang paling cerdas, pemberani, dan memiliki hikmah yang sangat dalam. Kata-kata beliau tidak hanya menjadi nasihat, tetapi seringkali terasa seperti gambaran nyata tentang kondisi manusia di akhir zaman. Salah satu perkataan beliau yang sering membuat banyak orang terdiam adalah tentang datangnya zaman di mana manusia lebih takut miskin daripada takut berbuat dosa. Perkataan ini terdengar sederhana, tetapi jika kita perhatikan keadaan sekarang, terasa sangat nyata. Banyak orang bekerja siang malam demi mengejar harta. Tidak sedikit yang rela meninggalkan kejujuran, bahkan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan. Korupsi, penipuan, dan kecurangan seakan menjadi hal yang biasa terjadi. Padahal dalam agama, harta yang didapat dengan cara yang tidak halal justru akan membawa kesempitan hidup dan hilangnya keberkahan. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan bahwa akan datang masa ketika orang berilmu sedikit dihargai, sementara orang yang pandai berbicara tetapi tidak memiliki kebenaran justru diikuti banyak orang. Bukankah kita sering melihat hal seperti ini? Di zaman sekarang, seseorang bisa terkenal hanya karena viral, bukan karena ilmunya. Orang yang pandai berkata-kata di depan kamera bisa dianggap sebagai panutan, walaupun belum tentu apa yang disampaikan benar. Ini adalah peringatan yang sangat dalam bagi kita semua, agar kita tidak mudah mengikuti sesuatu hanya karena populer, tetapi kita harus melihat apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Beliau juga pernah berkata bahwa manusia akan datang pada masa di mana mereka saling bermusuhan karena urusan dunia, namun melupakan persaudaraan karena Allah. Hari ini, kita sering melihat pertengkaran terjadi karena harta, warisan, jabatan, bahkan karena perbedaan kecil. Hubungan keluarga bisa rusak hanya karena masalah dunia, padahal dunia ini hanyalah sementara. Nasihat-nasihat dari Ali bin Abi Thalib sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang fana. Beliau mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Harta boleh dicari, kesuksesan boleh diraih, tetapi hati kita tidak boleh terikat sepenuhnya kepada dunia. Karena pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah. Jabatan akan ditinggalkan, harta akan diwariskan, dan yang tersisa hanyalah amal perbuatan. Maka pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini? Semoga nasihat penuh hikmah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita tidak terlena oleh gemerlap dunia dan selalu ingat bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Semoga Allah menjaga hati kita, membimbing langkah kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari setiap nasihat para ulama dan orang-orang soleh. Sahabat semua, jika kita terus merenungkan kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib, kita akan menemukan banyak sekali nasihat yang terasa sangat relevan dengan kehidupan manusia di zaman sekarang.
Salah satunya adalah peringatan beliau tentang manusia yang terlalu sibuk memperbaiki penampilan di hadapan manusia, tetapi lupa memperbaiki hati di hadapan Allah. Hari ini kita hidup di zaman di mana banyak orang berlomba-lomba terlihat sempurna. Media sosial dipenuhi dengan kehidupan yang tampak bahagia, penuh kemewahan, dan seolah tanpa masalah. Namun kenyataannya, tidak semua yang terlihat indah itu benar-benar nyata. Banyak orang yang tersenyum di depan kamera, tetapi hatinya sedang terluka. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan bahwa nilai manusia bukan dilihat dari apa yang mereka miliki, tetapi dari apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki. Harta, jabatan, dan kepopuleran bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah. Yang menjadi ukuran adalah ketakwaan dan amal perbuatannya. Beliau juga pernah berkata bahwa orang yang paling merugi adalah orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk dunia, tetapi ketika meninggal dunia, ia tidak membawa apa-apa untuk akhiratnya. Perkataan ini sangat dalam maknanya, karena banyak manusia yang bekerja keras sepanjang hidupnya, namun lupa menabung amal untuk kehidupan setelah mati. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Waktu berjalan sangat cepat, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tanpa terasa umur kita terus berkurang. Banyak orang baru menyadari pentingnya akhirat ketika usia sudah tua atau ketika sakit datang menghampiri. Padahal kesempatan berbuat baik sebenarnya ada setiap hari. Senyum kepada orang lain adalah sedekah, menolong sesama adalah amal, bahkan niat baik yang tulus pun bisa menjadi pahala di sisi Allah. Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan bahwa manusia yang bijak adalah orang yang mampu belajar dari kehidupan. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha menjadi manfaat bagi orang lain. Karena sejatinya, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ketika seseorang meninggal dunia, yang akan dikenang bukanlah seberapa banyak hartanya, tetapi seberapa banyak kebaikan yang ia tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita jadikan nasihat para ulama dan orang-orang soleh sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Dunia boleh kita kejar, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati kita, karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah harta, bukan pula popularitas, melainkan iman dan amal soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sahabat semua yang dirahmati Allah, dari berbagai nasihat penuh hikmah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kita bisa mengambil satu pelajaran besar, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan yang lebih abadi. Apapun yang kita miliki hari ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Rumah, kendaraan, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai sekalipun, suatu saat akan berpisah dengan kita. Yang akan tetap bersama kita hanyalah amal perbuatan kita. Karena itulah, para ulama selalu mengingatkan bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bukan hanya sibuk membangun kehidupan dunia, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan Allah. Hari ini mungkin kita masih sehat, kita masih bisa bekerja, masih bisa tertawa, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan dipanggil oleh Allah. Banyak orang yang pergi begitu saja tanpa tanda. Pagi masih beraktivitas, sore sudah kembali kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya mengapa para ulama selalu mengatakan bahwa kematian adalah nasihat terbaik bagi manusia. Jika kita mengingat kematian, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita akan berpikir 2 kali sebelum berbuat dosa. Kita juga akan lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Sahabat semua, semoga nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terlena oleh kehidupan dunia yang sementara. Dan jika Anda merasa nasihat ini menyentuh hati, jangan simpan sendiri kebaikan ini. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu dengan perantara kita, ada hati yang tersentuh, ada orang yang kembali mengingat Allah. Jangan lupa juga untuk terus mendukung konten-konten yang membawa kebaikan dan mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan yang bermanfaat bagi banyak orang. Semoga setiap kata yang kita dengar hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.
Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari setiap nasihat yang baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu melindungi kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan iman kita hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.